Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Al-Adiyat ayat yang ke-9 dan ke-10. Terjemahannya, apakah dia tidak tahu kalau kuburannya akan dibongkar, isi dadanya akan dikeluarkan. Surat Al-Adiyat ayat 9 dan 10. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Adiyat. Kali ini kita bahas tentang rahasiamu akan dibongkar habis. Ayat ini dimulai dengan kata afala. Pertanyaan dari Allah, apakah? Afala ya'lamu, apakah kamu tidak tahu? Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka tidak tahu? Maksudnya manusia-manusia ini kalau kuburannya akan dibongkar. Pertanyaan di sini bukan Allah tidak tahu kuburan mereka dibongkar. Pertanyaan di sini supaya kita memperhatikan. Sama di waktu kita adakan pengajian, lalu ada yang ribut, lalu kita tanyakan, apakah tidak tahu kami sedang wirid? Pasti mereka tahu kalau kita sedang wirid. Cuma pertanyaan itu adalah untuk memperhatikan. Jadi di waktu Allah memulai ayat ini dengan kalimat tanya, afala, apakah dia ya'lamu, apakah mereka tidak tahu, ya kan, bahwa kuburannya akan dibongkar. Nah, kalau begitu sebelum dibongkar kita sudah tahu juga apa yang kita masukkan ke dalam kubur, ya kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum itu melalaikan, at-takatsur katsara, memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak pangkat, menambah aset, menambah omset, memperbanyak jual beli, sehingga lalai kepada Allah. Kelalaian itu akan berhenti kalau sudah masuk hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Ternyata yang kita bawa ke dalam kubur 3 lapis kain kafan, 5 lapis untuk ibu-ibu, warnanya putih, tidak berjahit, tidak pakai saku-saku, tidak bisa bawa ATM, kartu kredit, deposito, buku tabungan. Kalau bapak mau bawa buku tabungan, di mana kan ditarik gitu. Berarti yang masuknya tidak bawa apa-apa, kira nanti dibongkar. Nah mungkin ya, pas dibongkar ketemu ATM gitu ya. Nah ada yang kita bawa. Ini pertanyaannya begitu. Apalah yang ada idza bu'thira ma fil kubur? Apakah manusia tidak tahu kalau kuburannya akan dibongkar, dikeluarkan semuanya, dibangkitkan semuanya, dihadapkan kepada Allah? Itu menunjukkan bahwa
pembuktian benar-benar terjadi. Ya. Sebenarnya tanpa dibangkit pun manusia dari kubur, Allah tahu kok apa perangainya, apa pekerjaannya, apa yang dia lakukan. Tanpa diotopsi kan tahu Pak. Ini seolah-olah ini dibangkitkan dari kuburnya dengan posisi tergantung amalnya masing-masing. Ada 3 rumus hidup yang perlu kita pakai kalau ingin kita paham. Kita akan dibangkit, kuburan kita akan dibongkar oleh Allah tergantung bagaimana corak amal kita. Ya, amal kita itu seperti apa? Amal kita itu menentukan. Kita akan dibangkit, bagaimana kita mati tergantung kehidupan kita. Kalau hidup kita banyak berbuat baik, nanti akan ketemu dengan kematian dengan kebaikan. Disebut dengan husnul khatimah. Kalau kita berbuat buruk, berbuat jahat, maka mati dalam kejahatan. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Kalau matinya dalam keadaan baik, akan dibangkit pun dalam keadaan baik. Kalau matinya dalam keadaan buruk, maka akan dibangkitkan pun dalam keadaan buruk. Maka Rasul sekali waktu mengatakan, matan nasu bima ta'ansubi. Manusia akan mati tergantung bagaimana hidupnya. Lalu kita dibongkar, dihadirkan fisik kita di hadapan Allah. Ini bukti fisik. Setelah itu apa lagi? Wa husila ma fi sudur. Setelah dibongkar kuburan kita, dihadirkan bukti fisik, lalu dibongkarlah husila itu apa yang tersembunyi. Jadi apa yang tersembunyi di dada kita itu dibongkar habis semuanya. Hari ini banyak rekayasa. Buat satu lalu tutupi dengan rekayasa. Takut terbuka, buat lagi rekayasa. Tutupi lagi supaya tidak terbongkar. Tapi ingat, wa husila ma fis sudur. Allah akan bongkar habis apa yang terjadi itu. Makanya kadang-kadang belum habis jabatan sudah dibongkar Pak. Saya setuju dengan Menteri Sosial yang kemarin sebelum Ibu Risma, jangan korupsi, nanti malu anak, malu istri, nanti dibully orang. Itu kan sebelum dia korupsi, ya kan? Akhirnya terbongkar juga kan, mulut manisnya terbongkar juga. Belum habis jabatan sudah dibongkar. Kalau tidak terbongkar di waktu menjabat, setelah habis jabatan, pejabat berikutnya yang akan membongkar. Jadi sabar saja lah Bapak. Bagaimana sebenarnya, ya kan? Tetap wahusila ma fi sudur. Kalau tidak terbongkar juga di dunia, menjelang mati nanti dibongkar juga. Kalau menjelang mati tidak dibongkar juga, nanti di akhirat pun pasti dibongkar. Mana yang lebih baik Pak? Rahasia itu dibongkar sekarang atau dibongkar besok? Wa husila ma fi sudur. Kita meninggal itu begini Bapak Ibu. Orang meninggal pakai kain kafan. Jadi rahasia-rahasia di badannya ini kan ditutup, ya kan? Apa di dalam di dadanya ini apa yang terjadi kan tidak boleh ya. Orang memandikan jenazah tidak boleh menyebutkan apa yang dia temukan di badan, ditutup Pak. Jadi kafan itu penutup, bukan hanya menutupi fisik, tapi juga menutupi non fisik, tertutup. Di balik kain kafan itu ada daging. Daging ini ada tulang. Tulang ini ada lagi Pak. Jadi kalau kita mau coba bilik-bilik, sebenarnya yang dibuka itu apa sebenarnya? Wa husila ma fi sudur, dibongkar habis apa yang ada di dalam dada. Apa sebenarnya yang ada dalam dada kita ini? Yang akan dibongkar itu qalbu, kulub. Kulub itu kalau bahasa kitanya jantung Pak. Jantung kita itu merekam. Kayak CCTV itu, ya kan? Detiknya, menitnya, jamnya, harinya. Umpamanya apa sebenarnya yang terjadi di kilometer 50 itu umpamanya, ya kan? Walaupun CCTV-nya nggak tahu kemana, tapi yang jelas kolbunya itu tetap merekam.
Hati itu merekam semuanya. Apa yang kita lakukan hari ini itu direkam oleh hati itu, Pak. Dari kolbu, jantung sebenarnya. Jantung itu berbilik-bilik, ya kan? Makanya berbolak-balik, Pak. Saya tanya kepada ahlinya, berapa darah yang tersimpan di jantung itu 5 liter, Pak. Makanya saya pernah menghadiri pembakaran mayat di Bali itu. Yang paling lama terbakar itu adalah jantung, karena dia mengeluarkan darah di situ tersimpan 5 liter. Sama kalau Bapak ganti oli mobil, ya kan ada sari olinya. Sari oli itu berapa isinya? Ada setengah liter. Jadi kalau dikeluarkan jantungnya itu, Pak, di situlah tersimpan semuanya, dibongkar semuanya. Rahasia-rahasia kita itu di situ, Pak. Yang hari ini kita tutupi. Saya menutupi rahasia saya, Bapak menutupi pula. Kalaulah hari ini dibuka rahasia kita masing-masing, saya yakin, Pak, dibukakan rahasianya Ustadz Sosafat, namanya Bapak bubar ini. Sekurang-kurangnya pengurus bilang, Ustadz dan undang kembali lagi. Iya tak? Tapi Allah tutup, Pak. Nanti dibuka habis rahasia itu. Kemunafikan itu dibuka, kekafiran itu dibuka. Yang wajahnya sekarang wajah-wajah Islam, yang hatinya munafik, itu akan dibuka habis. Wa husila ma fis sudur. Akan dibongkar semuanya, Pak. Jadi mayatnya akan dibongkar, lalu isi dadanya dibongkar, dibuat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu tidak ada lagi yang tersembunyi. Kita hadir hari ini, niat-niat kita ini dibongkar semuanya, Pak. Apa karena Allah niatnya atau karena apa kita tidak tahu. Karena niat itu ada di hati. Makanya kalau ada orang mengecewakan Pak Amod jaleh benar isi hati, itu pembohongan publik namanya. Tidak mungkin, Pak. Ini memang ada ciri-cirinya putih kape, dapat dijaleh putih hati. Keadaan itu kan prediksi kita saja. Apa yang sebenarnya terkandung dalam kalbu manusia tidak tahu, Pak. Masing-masing kita juga tidak tahu. Tapi pada waktu itu akan dibongkar habis. Disitulah diperlihatkan. Di situ ada isi kebaikan, di situ ada keburukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik pun sekecil apapun dibongkar semuanya, yang buruk sekecil apapun dibongkar semuanya. Maka itu beruntunglah kita kalau hari ini tidak dibongkar, tapi nanti suatu saat nanti kebohongan itu pasti dibongkar. Maka itu perlu kesabaran saja, Pak. Toh Allah masih akan ada membongkar apa yang terjadi. Maka beruntunglah kata Allah kalau mau Bapak Ibu kita bongkar rahasia kita sendiri hari ini, lalu sampaikan kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mau membongkar rahasia-rahasia keburukannya hari ini, tapi dibongkarnya ke hadapan Allah. Ya Allah, sudah sekian lama saya berdagang, saya kurangi timbangi, bongkar hari ini. Ya Allah, sekian lama saya menipu rakyat, bongkar hari ini sebelum Allah membongkar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka beruntunglah orang-orang yang mau membongkarnya, Pak. Kalau ada keburukan-keburukan, bongkar hari ini, lalu minta ampunkan kepada Allah. Daripada nanti Allah yang membongkarnya. Maka dihimbaulah kita wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, bongkarlah, Pak. Kalau bicara tentang kubur, berarti ada kematian sebelumnya. Yang masih menipu, berhentilah menipu, karena kamu akan masuk kubur. Yang masih berkhianat, berhentilah berkhianat, karena akan masuk kubur. Yang zalim hari ini, karena kekuasaan, karena kekuatan, berhentilah berbuat zalim, karena engkau akan mati. Kalau udah mati, Pak, dibongkar rahasianya oleh Allah, dibongkar semuanya oleh Allah. Apa yang akan terjadi?
Heran saya Bapak Ibu. Yang punya kekuatan bentuk hendak kehilang kekuatan. Yang punya pangkat bentuk hendak kehilang pangkat. Bentuk kah jadi pejabat saya selamanya. Bentuk akan menjadi orang kuat saja selamanya. Padahal sudah banyak. Maka itu kata Allah, wa usilama fisudur, akan dibongkar habis. Terakhir yang saya sampaikan begini Bapak Ibu yang dimuliakan. Kenapa Allah bongkar kuburan kita? Lalu dihadirkan bukti fisik, ya kan? Lalu dibongkar lagi isi dada kita. Padahal tanpa dibongkar kuburan, tanpa dibongkar isi dada kita, Allah tahu Pak. Ya kan? La khabir, Allah amat teliti. Disinilah rahasianya Bapak Ibu-ibu, Allah Maha Adil. Jadi keadilan itu terbuka Pak. Terbuka, bukan tertutup. Ini belum ada pengadilan membubarkan saja Pak. Belum ada keputusan pengadilan, sudah siapa yang berbicara itulah keadilan. Besok Allah saja penguasa langit dan bumi, penguasa dunia dan akhirat. Ternyata untuk mengadili manusia dibuka lebar-lebar dulu, dibuka kuburannya, dibongkar isi hatinya, kemudian diperlihatkan kepada mereka, didatangkan saksi sebanyak-banyaknya. Itulah menunjukkan keadilan Allah. Supaya tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang protes. Iya kan? Sekarang belum ada pengadilan, sudah jatuh hukuman. Jadi kadang-kadang manusia hari ini lebih hebat daripada Tuhan. Maka tunggulah Pak. Ya kan? Iza duhina amanata fantasiri sa'ah, kata Rasulullah. Apabila amanah-amanah ini tidak lagi dipegang dengan kuat karena ketakutan kepada Allah, maka tunggulah kehancuran. Di waktu dibongkar rahasia kita, paling-paling nanti kita tertakur, kita menggigil, kita takut, tapi terlambat pada waktu itu. Maka itu bongkarlah rahasia kita semuanya di hadapan Allah, dan minta ampunkanlah kepada Allah. Mudah-mudahan jadi pikiran buat kita sebelum Allah membongkar habis rahasia yang terkandung dalam dada kita.